Selamat siang, Bu. Ibu, apakah sekarang Ibu sedang tidak sibuk? Oh, tidak, Ya, punya waktu. ya, alhamdulillah ya, Ibu. Di sini saya ingin meng-coaching sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan saya mensupervisi. Saya ingin meng-coaching terlebih dahulu, tapi ingin tahu dulu apa tujuan atau harapan yang Ibu inginkan setelah melakukan sesi coaching hari ini. Setelah melakukan coaching hari ini, tujuan dari adanya coaching yang ingin saya rasakan, yang pertama ingin mengetahui dulu apa sih kekurangan-kekurangan saya ketika akan melakukan nanti pembelajaran di kelas. Yang kedua, setelah tahu kekurangan itu ingin memperbaiki sehingga anak-anak bisa lebih nyaman dan lebih fokus dalam belajar nanti di kelas. Kalau tujuan pembelajaran yang akan diajarkan nanti apa saja? Yang pertama itu karena CP-nya itu tentang kebutuhan dan keinginan, sehingga tujuan pembelajaran dalam saat ini yang pertama itu ada anak-anak bisa mengidentifikasi kebutuhan manusia. Yang kedua, anak-anak juga bisa mendeskripsikan kebutuhan tersebut. Dan ketiga, membuat skala prioritas dari kebutuhan. Dan terakhir, mempresentasikan kebutuhan tersebut. Nah, untuk melaksanakan tujuan pembelajaran itu tentu ada persiapan ya. Nah, Ya, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini? yang pertama tentu membuat rencana pembelajaran dengan modul ajar. Yang kedua juga mencari referensi dari internet, dari YouTube, bagaimana cara pembelajaran yang tepat yang bisa diberikan kepada anak, dan diskusi dengan rekan sejawat juga, bagaimana alat peraga yang tepat untuk kegiatan pembelajaran ini. Bagus sekali ya, persiapannya sangat banyak. Nah, adakah perkiraan ini, adakah kesulitan untuk menyampaikan materi tersebut? Ada kesulitannya, anak-anak belum memahami konsep antara keinginan dan kebutuhan. Jadi itu yang diperkirakan akan sulit untuk dipahami, mana sih yang sebenarnya keinginan dan mana yang sebenarnya kebutuhan. Yang cukup sulitnya anak-anak untuk memahami ke konsep itu. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Karena anak-anak berbeda-beda karakter dan potensi yang dimiliki di kelas, selain video pembelajaran, anak-anak juga akan mempraktekkan bagaimana mereka menyusun skala prioritas, sehingga ketika hal-hal yang disebut mendesak dan harus dipenuhi itulah kebutuhan, dan hal-hal yang belum mendesak atau apa tapi mereka menuliskan hal tersebut, itu adalah keinginan. Jadi lebih nanti anak-anak bisa lebih real tahu bahwa ini loh kebutuhan kalian dan ini bagian dari keinginan. Mungkin itu yang masih terbayang di rencana. Mudah-mudahan nanti, kesulitan-kesulitan tersebut bisa teratasi ya, Bu, ya. Amin. Nah, boleh diceritakan nggak sedikit skenario pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Pertama, anak-anak setelah melakukan rutinitas berdoa dan anak-anak sudah siap untuk belajar, anak-anak akan dibawa untuk bermain game terkait kebutuhan-kebutuhan. Jadi mengambil benda-benda yang ia butuhkan, yang dibutuhkan saat itu untuk belajar. Jadi akhirnya tiap anak itu tentunya akan berbeda-beda karena mungkin si A punya pensilnya banyak, atau si B ada yang tidak punya penggaris dan yang lainnya, sehingga nanti bisa dibandingkan bahwa ternyata kebutuhan anak-anak itu tidak semua akan terpenuhi karena sumber daya yang ada itu terbatas. Itu yang pertama. Setelah itu anak-anak juga diajak untuk menonton
sebuah video yang mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan sehingga anak-anak bisa tahu kemana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Juga nanti anak-anak diajak untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi saat ini dan dibiarkan nanti sehingga anak-anak bukan tidak boleh memiliki keinginan tapi bagaimana caranya keinginan tersebut terpenuhi dengan membuat rencana-rencana. Dan terakhir anak-anak juga setelah berkelompok membuat skala prioritas itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, dari skenario tersebut masih ada nggak kekurangan yang udah Ibu dari persiapan yang Ibu sudah lakukan itu masih ada atau tidak kekurangannya? Masih banyak mungkin Bu, karena alat peraganya juga masih banyak pertimbangan mana sih yang lebih cocok atau yang lebih tepat dengan kondisi anak di sini gitu. Mulai kapan nih Ibu akan melengkapi kekurangan tersebut? Sesegera mungkin ya Bu, mudah-mudahan lebih cepat selesai, cepat ada gitu untuk alat peraganya. Nah, adakah orang yang dapat Ibu minta tolong untuk melengkapi kekurangan tersebut? Ada, alhamdulillah kami punya 4 rekan sejawat yang bisa diminta bantuan dan saling membantu. Ya, alhamdulillah ya, bagus sekali. Nah, dari proses coaching ini, ranah apa yang ingin Ibu kembangkan saat observasi nanti atau saat mengajar nanti? Ada 3 ranah yang memang ingin dikembangkan. Yang pertama ranah kognitif. Untuk ranah kognitif tadi mungkin lebih ke materi pembelajaran dari kebutuhan dan keinginan tersebut. Sehingga anak-anak tahu konsepnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Adapun untuk afektif, anak-anak diharapkan lebih punya punya rasa empati bahwa kebutuhan tiap orang itu berbeda, keinginan tiap orang itu berbeda dan mereka lebih bisa menghargai teman-teman yang lain yang berbeda kebutuhan dan keinginannya. Adapun untuk ranah psikomotor ada keterampilan anak-anak bisa lebih terampil untuk berbicara di depan teman-temannya dan saling menghargai rekan-rekan ketika sedang mempresentasikan hasil kerja mereka. Mungkin itu Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu, mudah-mudahan ketiga ranah ini bisa terlaksana ketika nanti pembelajaran. Mungkin wawancara praobservasi ini dicukupkan sekian. Besok saya akan mensupervisi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Namun sebelum kita belajar
bagian untuk memimpin teman-teman kita bergerak ke depan. Sikap berdoanya seperti apa ya? Siap. Belum jika mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak sekolah nggak ya? Siapa? Oh, Dewi. Kenapa ya? Sakit ya? Tadi kalau Denisa udah makan ibu, beliau sakit. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini sedang sakit itu bisa cepat sembuh dan belajar bersama dengan anak-anak. Siapa yang hari ini sedang sedih? Ada yang sedang sedih? Atau semuanya bahagia? Bahagia. Kalau bahagia, senyumnya yang lebar, kelihatan giginya. Berarti nggak bahagia nih. Bahagia nggak? Bahagia. Ada yang sedang marah? Ada yang sedang marah? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi semuanya hari ini bahagia. Nah, anak, hari ini kita akan belajar tentang aku dan Tuhanku. Namun sebelum belajar, kita nyanyi dulu ya.
silakan tutup semua matanya. Ditutup matanya. Tarik nafas. Rasakan nafasnya, ada yang masuk, ada udara yang masuk melewati hidung, melewati tenggorokan. Dan bayangkan hari ini kalian berada di sebuah padang pasir yang berwarna hijau. Lepaskan, rilekkan tubuhnya. Tangannya boleh berada di paha. Rileks. Tarik nafasnya. Keluarkan pelan-pelan. Rasakan ada yang keluar. Tarik lagi. Rasakan ada udara yang masuk ke hidung melewati tenggorokan. Keluarkan lagi. Sekali lagi, tarik lagi nafasnya. Keluarkan. Nah, silakan buka matanya. Selesai. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan judulnya Aku dan Kebutuhanku. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak yang pertama bisa mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia. Yang kedua bisa mendeskripsikan kebutuhan tersebut. Yang ketiga bisa mengkategorikan kebutuhan dan keinginan sehingga nanti bisa membuat skala prioritas dalam sebuah tabel dan bisa mempresentasikannya di depan kelas. Dan terakhir Ananda bisa membuat kebutuhan itu yang diutamakan ya. Jadi bisa mengutamakan kebutuhan dan bisa membuat rencana untuk keinginan di masa yang akan datang. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau beri pertanyaan ya. Apa sih kebutuhan manusia itu? Apa saja? Makan, apalagi? Apalagi? Pakaian, apalagi selain itu? Rumah ya, apalagi? Mandi katanya ya, apalagi? Kendaraan, nah apalagi? Banyak sekali ya tentang kebutuhan manusia dan ini akan sangat berguna bagi kalian. Nah, kira-kira mengapa manusia itu memiliki kebutuhan? Ya, bisa hidup. Ada lagi, mengapa manusia itu punya kebutuhan? Ada lagi, tadi biar bisa hidup. Selain itu apa lagi? Agar memiliki kehidupan yang layak. Boleh. Selain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada satu lagi kebutuhan manusia apa? Tersier. Kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier itu? Yuk, siapa yang mau jawab? Nah, Zahra. Nah, kebutuhan tersier itu, kira-kira contohnya apa yang kebutuhan tersier? Mobil mewah, terus apa lagi? Rumah mewah, terus apa lagi? Berlian, wah berarti yang mewah itu termasuk kebutuhan yang tersier. Kira-kira kalau manusia itu sudah makan tapi tidak punya berlian, masih bisa hidup? Bisa ya, karena kebutuhan berlian itu bukan kebutuhan primer, ya, bukan juga kebutuhan sekunder. Ketika kamu punya uang 100.000, mendingan beli makan atau mendingan jalan-jalan? Karena yang kamu butuhkan saat ini adalah makan ketika kamu makan. Nah, anak-anak, selanjutnya kebutuhan manusia berdasarkan
kebutuhan sekarang, ada kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang akan datang. Kira-kira kebutuhan sekarang itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Ada yang mau menjawab? Kebutuhan sekarang itu apa? Boleh, ya. Kebutuhan, ya kira-kira? Makan lagi, boleh lah. Kamu lapar nih. Itu kebutuhan sekarang apa kebutuhan nanti? Kamu kebelet nih. Kira-kira butuh sekarang atau nanti? Kamu haus nih. Kira-kira butuh minum sekarang apa nanti? Kamu mau belajar IPAS. Butuh bukunya sekarang atau nanti? Itu yang kebutuhan sekarang. Kira-kira yang kebutuhan yang kedua, kebutuhan mendesak itu apa? Kebutuhan mendesak. Boleh, Man. Kebutuhan mendesak kebutuhan tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dijaga. Nah, kalau kebutuhan mendesak itu kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan harus segera dipenuhi. Contoh kira-kira apa? Kamu demam, tiba-tiba di sekolah demam. Nah, itu kebutuhannya apa? Obat, itu minum obat, butuh apa lagi? Minum, butuh apa lagi? Butuh istirahat. Apakah ketika kamu menggigil, kamu butuh belajar? Tidak. Nah, itulah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan termasuk kepada kebutuhan mendesak. Satu lagi, kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang seperti apa ya? Oh, boleh. Nah, ternyata kebutuhan yang akan datang itu bisa di-cancel dulu, bisa ditunda dulu. Contohnya apa? Mau membeli sepeda, ya? Mau membeli sepeda, berarti itu termasuk kebutuhan yang akan datang. Kamu bisa nggak apa dulu? Bisa nabung dulu. Rencananya tahun depan aja, hari ini mah mau nabung dulu. Boleh ya, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, kira-kira amati ini. Yang pertama, ini ada nasi dan lauk pauknya. Yang kedua ada apa ini? Kira-kira yang kamu butuhkan itu apa? Nasi. Punya keinginan nggak beli ini? Enggak, kenapa enggak? Nggak suka katanya, tapi ada yang mau? Ada yang mau. Ya, ternyata setiap orang itu berbeda keinginan, juga berbeda kebutuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan mengisi tantangan. Tapi tantangannya akan ibu kelompokkan. Kira-kira sebelum yang suka melihat gambar. Nah, kelompoknya berarti di sini ya. Kira-kira yang suka mendengarkan. Oh, yang ini. Kira-kira kalau yang suka bergerak siapa? Laki-laki semua suka bergerak ya. Nah, nanti akan ibu beri tugas. Yang untuk kelompok pertama itu mengamati gambar dan nanti menuliskannya di sini ya. Ada sebuah tabel nanti dibagikan. Ada tabel penting dan mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak. Nanti tuliskan berdasarkan gambar ini. Yang kedua, tidak penting menurut saya, tuliskan di sini, ya. Paham? Nah, nanti yang kelompok mendengar silakan
untuk mewawancarai salah seorang guru. Nanti ada ya di luar. Wawancarai tentang kebutuhan dia selama mengajar di sini. Nah, sudah, silakan mengerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan. Dan kalau untuk yang kinestetik ya, yang berlari, nanti ibu kasihkan ini. Nah, silakan Alif ya bersama teman-temannya. Dan ini yang wawancara dituliskan juga yang mendesak dan tidak mendesak di sini. Yang gambar silakan untuk mengerjakan, silakan boleh balik ke sini. Dan kelompok ini anak-anak boleh yang pertama ini lihat di belakang, mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Jadi nanti lari selama 2 tingkat. Nanti rasakan apa yang kalian butuhkan. Ya, kira-kira apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Boleh tulis nanti di sini. Ya. Yang kedua, lakukan wudhu di musola. Nanti silakan wudhu di sana dan pikirkan apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian ingin. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, silakan ini ketua kelompok. Stop. Boleh di lapangan di sini. Tugas yang keduanya kalian pergi ke musola untuk melaksanakan wudhu. Silahkan. 3 orang, Bu. Dan boleh 3 orang. Yuk. Boleh. Boleh. Jadi tadi sebutkan ada pangan dan juga papan. Kalau sangan itu berupa pakaian. Kebayangkan kita kalau tidak menggunakan pakaian, bagaimana? Malu nggak? Malu. Kebutuhan. Yang kedua, pangan itu kebutuhan untuk maka yang minum. Kalau manusia tidak makan atau tidak minum, kira-kira akan bisa hidup? Tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi itu jadi kebutuhan. Kemudian yang terakhir papan. Kalau papan itu apa? Nah, tempat berlindung atau tempat tinggal, ya. Jadi setiap manusia itu membutuhkan tempat tinggal untuk kita berlindung dari panas, dari suhu udara tinggi, ya. Itu kebutuhan primer. Jadi ada 3. Sandang dan papan. Jadi kebutuhan pakaian, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk berlindung. Itu tadi. Yang kedua kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu bisa terpenuhi kalau kebutuhan primer sudah tercukupi atau terpenuhi. Contohnya kira-kira apa? Kalau misalkan tadi pakaian sudah punya, makan sudah tercukupi, tempat tinggal, nah kira-kira kebutuhan apa lagi setelah kebutuhan itu? Nah, itu
itu dia. Kita butuh komunikasi untuk komunikasi. Kalau misalkan makan, pakaian, rumah sudah punya, kita butuh handphone. Kemudian apalagi kebutuhan di rumah kira-kira kebutuhan TV. Kita pengen cari informasi, tahu berita, nonton apa saja. TV. Terus apalagi? Yang kelompok melihat gambar, kelompok visual melihat gambarnya, kira-kira yang gambar pertama contohnya, gambar pertama ini membutuhkan apa ya? Kenapa membutuhkan minum? Karena kepanasan, jadi dia merasa haus, jadi dia butuh minum. Jadi kebutuhan mendesaknya adalah minum. Ya silakan tulisnya nanti lagi ya, penting dan mendesak. Ini gambar yang kedua, kira-kira gambar yang kedua sedang apa ya? Lapar. Kalau lapar butuh apa? Makan. Tuliskan di sini ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Terima kasih ya, silakan, selamat bekerja. Teman-teman, saya perwakilan dari Kelompok Kelompok dari berapa? kelompok dua wawancara. Tadi sudah mewawancarai siapa? Bapak Ade. Oh, sudah mewawancarai Bapak Ade. Silakan menjelaskan isi wawancaranya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk ketahanan hidup dan memenuhi kehidupan yang layak. Nah, yang kedua siapa yang bertanya lagi? Apa perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan rumah. Lalu sekunder adalah kebutuhan yang salah dipenuhi salah kebutuhan primer. Contohnya seperti internet, telepon, komputer. Dan tersier adalah kebutuhan yang seseorang menyewa, sekolah, kebutuhan primer tidak terpenuhi, yaitu contohnya mobil, berlian, dan rumah mewah. Kata pertanyaan 3, Pak Ade tadi apa? Nanya apa? Jika kebutuhan itu manusia tidak terpenuhi, apa yang dapat terjadi? Nah, apa katanya? Maka misalnya kalau tidak ada aktivitas, akan terjadi kelaparan. Maka jadi kelaparan. Apalagi tadi Pak Ade apa lagi? Sudah. Nah, silakan Bapak. Apa yang membutuhkan kebutuhan aktivitas? Apa? Tulis. Oh, terus apa lagi? Apa? Sudah, gitu. Sama pulpen. Nomor 5 silakan. Yang Kelas seperti apa yang Bapak inginkan? Kelas yang bersih, rapi, senyap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan yang perwakilannya, silakan Bapak Alif ya. Nah, kalau kelompok 3 nih, tadi sudah apa aja tadi Alif? Sudah berlari sama apa? Sama apa? Tadi silakan, salam dulu. Assalamualaikum Boleh dibuka dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa keliling? 2 keliling. Apa lapangan ya? Apa yang terjadi? Apa yang dibutuhkan? Saya membutuhkan air. Udah lari, tadi membutuhkan air. Kalau lari kira-kira memakai apa ya tadi? Sepatu. Ya. Terus apa lagi? Selain air, airnya yang bagaimana ya? Air putih yang dingin banget atau yang biasa?
Yang biasa. Kalau kamu punya keinginan nggak ketika haus itu butuhnya air yang dingin? Dingin? Air dingin? Dingin? Dingin ya. Tapi yang dibutuhkannya air yang biasa ya, yang tidak terlalu dingin. Silakan ya. Kamu sudah melakukan apa tadi? Saya sudah melakukan wudhu. Melakukan wudhu. Kira-kira yang dibutuhkannya apa? Air. Air. Terus apa lagi? Handuk. Terus apa lagi? Kalau kamu punya keinginan nggak tempat wudhunya mau seperti apa? Yang dekat musola. Terus biar apa di sana? Bersih apa kotor? Bersih. Jadi punya keinginan musolanya yang punya tempat wudhunya ya bersih. Terima kasih, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan. Silakan. Lihat ya. Terima kasih ya. Ini sudah presentasi ke depan. Semoga anak-anak di kehidupan sehari-hari sudah bisa membuat skala prioritas yang dibutuhkan itu apa, yang tidak dibutuhkan, atau keinginan nanti kita buat sebuah rencana yang bagus. Dan hari ini alhamdulillah prosesnya juga sudah selesai. Nah, dari kegiatan hari ini, nah mari kita refleksikan ya kegiatan hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari di hari ini? Ada yang mau bercerita hari ini sudah belajar apa? Cuk, ada yang mau bercerita? Boleh, bisa. Dan kebutuhan manusia, kebutuhannya apa saja? Primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ada lagi selain yang sudah diucapkan oleh Mesya? Zahra, hari ini kamu belajar apa? Tadi sudah tersier, primer, sama sekunder. Apa lagi yang sudah dipelajari tadi? Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu apa? Ada lagi yang mau menjawab kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu apa? Nah, pintar. Tepuk tangan untuk Yulia. Nah, jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dimiliki, harus dipenuhi supaya kelangsungan hidup manusia itu dapat terjaga. Selain itu, kebutuhan itu ada menurut waktu dibagi berapa bagian? Ada 3. Apa saja? Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang, kebutuhan kebutuhan yang akan datang. Nah, anak-anak di rumah nanti silakan secara berkelompok menuliskan beberapa kebutuhan yang harus dilakukan secara prioritas di rumah. Apa saja yang aku butuhkan sebagai seorang pelajar kelas 4? Nah, buat sebuah materi.
Nak. Selamat siang, Bu. Gimana sekarang waktunya? Apakah masih sibuk atau lagi luang nih? Alhamdulillah lagi luang juga sekarang. Ya, saya ingin berbincang mengenai hal yang udah dilakukan tadi di kelas. Siap, Bu. Nah, dari hal yang tadi Ibu udah dilakukan di kelas ya pembelajaran, tapi saya ingin bertanya dulu apa tujuan atau harapan Ibu setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Tujuannya atau harapan saya yang pertama saya bisa berefleksi hasil dari pembelajaran yang sudah Ibu observasi tadi, sehingga tahu apa sih yang menjadi kekurangan saya sehingga bisa memperbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Nah, bagaimana perasaan Ibu ya setelah melakukan hari kemarin melakukan praobservasi dan tadi melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya? Senang dan sebenarnya bagus juga dengan adanya coaching ini. Jadi setidaknya persiapannya lebih tertata. Jadi lebih bisa tahu sih yang kurangnya di bagian apa gitu sehingga bisa diperbaiki bersama-sama. Iya. Kalau tahap yang pernah kita bicarakan yang di kelas ya, yang saat observasi itu udah sesuai pada saat Ibu melaksanakan observasi di kelas? Sebagian besar sudah ada beberapa hal yang memang belum sesuai dengan apa yang direncanakan melihat kondisi siswa yang ada di kelas. Kalau tujuan pembelajaran dalam RPP apakah sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Alhamdulillah sudah tercapai mungkin sekitar 75-80% di anak, namun ada sebagian anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dari hal itu semua apa nih yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan dan harus dipertahankan? Yang pertama dari segi melayani anak ketika anak itu heterogen. Anak-anak bisa berkelompok dengan potensi yang berbeda-beda. Biasanya kan ditunjuk sama guru, tapi tadi dengan main game itu anak-anak bisa menyesuaikan dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, adanya persiapan dari alat peraga yang sudah dilakukan itu mungkin menjadi sebuah hal yang harus dipertahankan dan kedepannya ditingkatkan. Ya. Nah, dari hal itu apa sih nih yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi? Keaktifan bagaimana caranya mengaktifkan seluruh anak gitu, karena memang tadi ada sekitar 15-20% anak yang belum terlihat aktifnya sangat gitu ya, atau lebih meningkat aktifnya. Masih ada anak yang pendiam dan ketika disuruh baru mau gitu. Jadi belum ada kesadaran langsung dari anak sendiri untuk ikut berpartisipasi langsung. Iya. Nah, untuk mengatasi itu ya, strategi apa atau cara apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Pertama mungkin pendekatan secara individual anak tersebut, kesulitannya di bagian apa, dianalisis tadi hasil asesmennya, nanti terlihat apa sih yang anak tersebut masih kurang dan harus ditingkatkan lagi. Mungkin nanti bisa ditambah dengan remedial atau tambahan alat peraga yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Di hasil observasi tadi, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Segera mungkin ya. Iya, Nah, insyaallah. kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai yang Ibu harapkan tadi? Seminggu sampai 2 minggu ke depan, insya Allah mencapai dari hasil yang diinginkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantu untuk menjadi sumber inspirasinya? Yang pertama Ibu Gina sebagai salah satu inspirator saya dari CGP. Ada juga teman dari satu jenjang, ada Pak Ade, Bu Nopi, dan Bu Ica yang dengan tenaga-tenaga muda, mereka memberikan inspirasi-inspirasi baru untuk membantu saya dalam pembelajaran kali ini.
Nah, dari kegiatan awal sampai saat ini, apa yang masih mengganjal ya yang belum Ibu sampaikan pada proses coaching ini? Sebenarnya kegiatan, pembelajaran yang berdiferensiasi ini tidak semua guru mengetahui. Mhm. Mudah-mudahan bukan hanya saya saja yang nanti Ibu coaching, mungkin rekan-rekan yang lain sehingga, pembelajarannya itu lebih tepat, lebih bisa dimengerti, lebih, bisa berdampak pada pembelajaran yang berkualitas yang diminati oleh anak-anak. Sehingga hasilnya bisa lebih bagus dari, pembelajaran-pembelajaran yang biasa sudah dilakukan. Ya. Terima Mungkin itu. kasih Ibu ya Ya, terima atas kasih. waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Iya.